Di antara yang menunjukkan bahwasanya dakwah adalah amal soleh yang terbaik, dia adalah amal jariah yang terbaik yang ada. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala hudan falahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Dalam hadis yang lain, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Baik, ini kalau saya mau katakan, ini adalah, jadi orang sekarang sering berbicara tentang amal jariah. Amal jariah yang sering dilihat oleh masyarakat adalah amal jariah berupa materi, dan itu sangat baik. Seperti bangun masjid, ya, seperti gali sumur, bikin sumur bor, ya, bikin wakaf rumah misalnya, wakaf apa, kayak wakaf apa. Ini semua orang ke sana, tapi yang bisa melakukan ini orang-orang kaya. Hanya orang-orang apa? Orang kaya. Tapi di sana namanya amal jariah maknawi, yang abstrak, bukan yang konkret. Ya. Di antara amal jariah maknawi adalah ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu bermanfaatlah dakwah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan, in qata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia, terputus bagi dia seluruh amal dia kecuali 3 perkara. Apa? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun shalihun yad'u lahu. Sedekah jariah misalnya tadi bikin masjid, bikin sumur bor, ya, bikin rumah, mungkin rumah anak yatim. Ini sedekah jariah berupa materi. Namun banyak di antara kita yang tidak bisa melakukannya karena keterbatasan ekonomi. Tetapi yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ini adalah daurnya atau perannya para ulama. Perannya para ulama. Demikian juga orang-orang yang membantu mereka untuk menyebarkan ilmu. Orang-orang yang membantu mereka dalam menyebarkan ilmu. Saya boleh katakan yaitu para donatur, para panitia, ya, yang berusaha juga menyebarkan ilmu dengan ikhlas, maka mereka juga akan kecipratan ilmu yang bermanfaat. Coba lihat betapa banyak orang mengenal sunnah dengan apa? Dengan dakwah. Ustaz kita dahulu tegar dalam berdakwah dengan keterbatasan yang ada, dengan keterbatasan kemampuan, dengan keterbatasan teknologi. Tapi mereka tegar dalam berdakwah, ilmu tersebar akhirnya. Akhirnya banyak pondok-pondok sunnah, banyak sekali. Seandainya mereka dulu tidak bersabar, maka tidak akan tersebar sunnah. Namun mereka tegar, mereka bersabar dengan tulus. Akhirnya dakwah tersebar. Nah, kalau sudah dakwah tersebar, ilmu tersebar, yang dapat pahala bukan cuma ustadznya, bukan cuma apa? Ustadznya, tapi semua yang ikut berperan dalam hal tersebut. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah jariah yang berupa sedekah jariah abstrak yaitu maknawi adalah dakwah, adalah dakwah. Saya sederhana misalnya, ada orang tidak sholat, teman kita lah nggak sholat, kemudian kita ajak dia, ajak makan bakso, kita traktir bakso, modal 20.000, ajak dia makan bakso, sebulan aja ajak dia makan bakso terus, kalau dia nggak bosan, sekali-kali bakso, sekali-sekali naik steak, nama apa ya. Terus setelah sebulan kita dekati, akhirnya dia sholat. Kemudian dia sholat, setelah itu sampai dia meninggal, dia sholat 40 tahun. Semua sholat dia 40 tahun, pahalanya juga buat kita. Itu tidak? Iya. Kita cuma modal menraktir bakso sebulan. Setelah itu dia sholat 40 tahun, pahalanya juga buat apa? Buat kita. Betapa banyak orang tadinya terjerumus dalam bid'ah, kemudian dia mengenal sunnah, betapa banyak. Karena banyak pengajian. Betapa banyak orang tadinya penyembah kubur, minta-minta ke kuburan. Betapa banyak orang tadinya pakai jimat. Betapa banyak orang tadinya percaya sama dukun. Betapa banyak orang yang tadinya jadi penyihir kemudian tobat, mengenal tauhid. Betapa banyak orang tadinya hatinya gelisah, akhirnya mengenal tauhid, dia bersandar kepada Allah. Bukankah itu pahala? Kemudian dia mengenal sunnah, akhirnya seluruh amal kegiatan dia, kalau dia beribadah, berakidah yang benar, pahalanya juga ngalir kepada ustaz tersebut dan orang-orang yang membantu ustaz tersebut. Dan ini bukan terbatas sampai situ saja. Kalau ternyata orang ini juga kenal sunnah, kemudian dia ajarin anaknya, dia ajarin istrinya, ikut juga. Makanya pahala dakwah ini multi level marketing, MLM, sistemnya MLM. Kalau kita kasih makan enggak, makan selesai dia aja yang kenyang. Enggak mungkin dia tularkan kekenyangannya ke tetangganya, kepada anaknya. Tapi kalau dakwah dia bisa tularkan. Dia ngerti sunnah, diajarin anaknya, diajarin istrinya, gak nyari tetangganya. Dan subhanallah, rata-rata teman-teman udah kenal sunnah, mereka semangat ingin menularkan kebahagiaan mereka kepada orang lain. Gerak. Jadi multi level marketing. Maka semangat ya, semangat. Terkadang satu kampung dimulai dengan satu orang aja, tapi sedikit. Meskipun lama, akhirnya dakwah sunnah tersebar.